Kok gelap? Oh Google, Google, kenapa ini lampunya? Kok mati? Iya bos, lampunya tadi belum dibayar. Astaga, alah skip. Hello update lovers, bertemu lagi bersama aku Furqon Mahmuda Busra. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur film sesuai dari requestan kalian di IG saya. Ada yang bilang, bang tolong buatin alur cerita film bang. Oke, kali ini saya buatin. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Ya Ruqyah Knight. Film ini menceritakan cowok SMA yang hobinya itu apa nih? Ngangkatin roknya cewek-cewek, wih, gak ada akhlak emang. Wow, penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi menarik seputar dunia. Jika sudah, tolong duduk yang manis, merapat, siapkan popcorn, selimut, dan sirup marjan. Itu apa? Google? Google. Siap, ada apa bos? Itu apa? Tolong bukakan intronya. Oke, intro dibuka. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang baru pindah ke SMA baru. Dia ini bernama Gosuke. Dia ini adalah cowok yang mesum banget, woi. Yang kerjanya itu ngangkatin roknya cewek-cewek buat lihat segitiga bermuda di dalamnya. Dan di sekolah baru ini pun dia sudah berencana melakukan kejahilannya tersebut, dimana ceweknya itu banyak banget yang pakai rok pendek yang membuat Gosuke ini kegirangan. Tapi pas dia mau melakukannya, tiba-tiba dia dihentikan oleh sekelompok cowok dan dia mengatakan jangan melakukan cewek-cewek karena sangat berbahaya. Dan mereka juga mengatakan mending cari sekolah lain aja. Gosuke tentunya nggak ngerti apa yang dikatakan mereka dan dia mencoba mengikuti gerombolan cowok-cowok tadi. Dan di sini Gosuke melihat ada beberapa siswa yang sedang dihukum oleh sekelompok siswi yang diketuai oleh cewek yang bernama Shisaku. Nah, para siswa ini disuruh menonton videonya kakek Sugiono, dan kalau batang mereka tegang, maka mereka akan tersengat listrik. Melihat hal itu, Gosuke langsung masuk dan menghentikan perbuatan yang tidak berperikeburukan tersebut. Dan kemudian muncul wanita yang cantik yang merupakan ketua OSIS cewek, dia bernama Shizuka. Dan dia inilah adalah pelaku di balik kebijaksanaan penyiksaan burung-burung yang ada di sekolah tersebut. Gosuke kemudian dengan lantang menyebut keberatan dalam kebijakan tersebut, dan dengan kecepatan tangannya dia langsung membuka satu persatu semua rok cewek di ruangan tersebut sampai dia mau mencoba membuka rok milik Shizuka. Gosuke justru babak belur karena dihajar oleh Shizuka, yang ternyata Shizuka ini adalah ahli bela diri. Dan film ini pun dimulai, cuy. Gosuke terbangun karena dihajar tadi dan sadar dia sudah ada di ruangan yang penuh gerombolan cowok-cowok bencong tadi yang diketuai oleh Yamada. Nah, Yamada ini menceritakan bahwa dulu sekolah ini sama saja dengan sekolah lain pada umumnya. Namun semua itu berubah karena ada seorang guru BK baru yang sangat kejam yang bernama Arashi. Nah, Pak Guru Arashi ini membuat sebuah kebijakan di mana semua murid siswi harus memakai rok setinggi 50 cm di atas lutut. Kebijakan ini tentunya sewenang-wenang dan sangat memberatkan para siswi, sedangkan para siswanya tidak ada yang berani melakukan apapun. Dan Pak Guru Arashi ini suka banget menjelin Shisaku karena tampangnya mirip Dora versi Jepang loh. Tapi semuanya itu berubah ketika muncul sosok Shizuka, sang ketua OSIS, yang kemudian mendatanginya dan langsung menghajarnya sampai babak belur. Dan sejak saat itu Pak Guru Arashi gak pernah muncul lagi di sekolah. Namun Shizuka kemudian merubah kebijakan di sekolah yang justru memberatkan siswa cowok karena para siswinya menganggap semua cowok itu sama saja seperti Pak Guru Arashi yang otaknya mesum. Dan sejak itulah kemudian sekolah ini dikuasai oleh para siswi, anjay. Nah, karena para cowok ini tadi melihat Gosuke adalah satu-satunya cowok yang berani menantang kebijakan tersebut, kemudian mereka memutuskan untuk mengangkat Gosuke sebagai ketua OSIS cowok.
dan berharap bahwa Gosuke akan bisa mengembalikan sekolah ini menjadi sekolah normal seperti dulu. Gosuke ini pun menerima jabatan tersebut dan dia mulai membuat petisi kepada Shizuka bahwa jika kebijakan tersebut tidak dicabut, maka mulai besok Gosuke dan para gengnya akan membuat onar kepada para siswi, mulai dari mengangkat rok siswi setiap ada kesempatan, mengintip para siswi yang sedang mandi, dan menyamar menjadi cewek untuk melihat para siswi yang sedang ganti baju. Anjay. Dan semua perbuatan ini berlangsung selama beberapa hari, yang kemudian membuat Shizuka menjadi merasa sebel dengan kelakuan para siswa cowok. Akhirnya Shizuka menantang Gosuke untuk berkelahi. Jika yang menang Shizuka, maka kebijakan tersebut akan tetap sama, dan jika yang menang Gosuke, maka kebijakan tersebut akan dihapuskan. Tapi Shizuka yang kemudian membuka bajunya dan terlihat dia sedang memakai pakaian yang seksi, yang kemudian membuat Gosuke kalah. Tapi bukan karena kesakitan yo, melainkan merasa keenakan atau kenikmatan. Dan tiba-tiba cuaca cerah barusan kemudian berubah menjadi gelap seperti datangnya monster. Dan kemudian muncul sosok yang sudah lama melegenda, yaitu Pak Guru Arashi, yang kini terlihat lebih sangar dan kekar. Dan selama hilang yang tersebut, rupanya Pak Guru Arashi ini sedang betapa dan berlatih ototnya setiap hari, sehingga kini tubuhnya menjadi keras seperti besi. Shizuka yang melihatnya kemudian langsung menyerang Pak Guru Arashi. Namun pukulannya dari sang ahli bela diri ini pun ngerasa enggak ngefek apa-apa coy ke Guru Arashi yang sudah di-upgrade ini. Kemudian Gosuke yang pingsan tadi melawan Shizuka, dan kemudian bangun dan mencoba melawan Guru Arashi yang anjing. Namun hanya sekali skill Gosuke tadi langsung terbang dan menempel di semua tembok. Pak Guru Arashi ini kemudian pergi dan mengatakan bahwa seminggu lagi dia akan kembali bekerja di sekolah ini dan akan menerapkan kembali peraturan rok 50 cm di atas lutut seperti sebelumnya. Nah, setelah kejadian itu, Shizuka ini menjadi terbuka kepada Gosuke karena Gosuke ini berani melawan Pak Guru Arashi. Ya, meskipun kalah sih. Tapi akhirnya, kini semua siswa dan siswi bersatu dan mencoba mencari cara untuk melawan Pak Guru Arashi. Shizuka kemudian mengajar Gosuke teknik bela diri, sedangkan para siswanya mengumpulkan majalah dewasa dan para siswinya belajar melakukan pose mesum, yang semua itu dimaksudkan untuk melatih ilmu burung dewa milik Gosuke. Dan di malam terakhir sebelum kedatangannya Pak Guru Arashi, Shizuka kemudian memberi Gosuke sebatang amplop, tapi dia nggak boleh melihat isinya kecuali dalam keadaan yang sangat mepet. Dan di sini terlihat bahwa Shizuka mulai tertarik kepada Gosuke tersebut. Keesokan harinya, Pak Guru Arashi pun datang dan para siswa dan siswi sudah bersiap menghadapinya dengan dipimpin oleh Gosuke. Gosuke yang kini bersiap lahir dan batin ini pun dengan keren mencoba menceramahi Pak Guru Arashi. Pertarungan pun dimulai. Dengan sekali pukul, Gosuke pun menghilang entah kemana. Melihat pemimpin pasukan sudah punah, kemudian membuat nyali para murid-murid ini menjadi ciut. Kemudian Pak Guru Arashi mengatakan bahwa dia akan memaafkan kejadian hari ini jika Shizuka mau menjadi doinya untuk diajak main. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Shizuka pun menuruti kemauan Pak Guru Arashi. Namun tiba-tiba Gosuke kembali, dan ketika melihat Shizuka ini dijadikan peliharaan, dia kemudian menjadi marah dan kembali menantang Pak Guru Arashi untuk adu kekuatan. Dan di sini Gosuke menggunakan jurus maut yang bersumber dari majalah dewasa untuk meningkatkan kekuatannya, dan akhirnya Gosuke pun kalah. Anjir, gak guna banget nih karakter ini loh. Namun kali ini Gosuke secara cepat kembali dan dengan keadaan yang sudah babak belur, ia kemudian menggunakan teknik rahasia yang bernama Senpa no Jutsu. Dia menyuruh semua para cewek untuk berbaris dan berpose sambil melihat segitiga bermudanya untuk memberikan kekuatan kepada Gosuke. Dan akhirnya dengan kekuatan penuh Pak Guru Arashi pun berhasil dikalahkan. Tapi rupanya dia masih bisa bangun
Pak Guru Arashi ini bangkit kembali dan langsung melemparkan Gosuke. Gosuke yang sudah menghabiskan semua cakranya kemudian pasrah dan minta maaf kepada semua karena ia telah gagal. Namun Shizuka yang kemudian membuka roknya dan membuat Gosuke ini bangkit dan mendapatkan kekuatan titik dewa, dan akhirnya kekuatannya pun tidak terelakkan. Dan akhirnya Pak Guru Arashi pun berhasil dikalahkan. Dan waktu pun berlalu dan kini sekolah ini menjadi sekolah pada umumnya. Tapi Shizuka kemudian teringat dengan amplop yang diberinya dulu ke Gosuke. Namun Gosuke mengatakan dia telah menghilangkan amplop tersebut. Shizuka pun bingung karena sebenarnya isi amplop itu adalah posisi Shizuka yang tidak menggunakan busana apapun. Setelah mendengar hal itu, Gosuke langsung kegirangan dan sebenarnya amplop itunya masih ada di dalam kantongnya. Dia pun mencoba melihat isinya. Dan film ini pun tamat, guys. Sungguh-sungguh ending yang sangat mantap. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.